Bayangkan jika satu tindakan sederhana, hanya duduk dalam diam, menarik napas perlahan, dan mengarahkan perhatianmu ke dalam, dapat mengubah cara otakmu berpikir dan cara jiwamu merasakan kehidupan. Dalam dunia yang bising, penuh tuntutan, dan terus bergerak tanpa jeda, kita sering lupa bahwa keajaiban sejati tidak selalu berasal dari luar. Justru, ia bersembunyi dalam keheningan, dalam kesadaran yang sunyi, dalam ruang terdalam di dalam dirimu sendiri. Video ini bukan sekadar pengetahuan tentang meditasi. Ini adalah undangan untuk kembali ke rumah batinmu, untuk menyentuh sesuatu yang telah lama menunggumu dalam diam, jiwa yang ingin kamu temui. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, perlahan namun pasti, dari sains ke spiritualitas, dari kepala ke hati, dari dunia luar ke dunia dalam. Bab 1. Meditasi dan jejak otak yang berubah. Otak manusia bukanlah benda statis. Ia seperti sungai yang mengalir, membentuk lekukan baru setiap kali pikiran berulang muncul. Para ilmuwan menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah sesuai kebiasaan. Dan meditasi, ia bukan sekadar aktivitas spiritual, tapi alat yang secara nyata membentuk ulang struktur otakmu dari dalam keluar. Dalam meditasi yang konsisten, bagian otak bernama korteks prefrontal, pusat dari perhatian, empati, dan pengambilan keputusan, menjadi lebih tebal dan aktif. Ini bukan mitos spiritual. Ini adalah hasil dari MRI dan pemindaian saraf yang membuktikan bahwa diam ternyata penuh kerja. Saat kau duduk dan memperhatikan napasmu, kau sedang membangun jalan-jalan baru di otakmu. Yang menarik, amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab atas rasa takut dan stres, mengecil pada praktisi meditasi jangka panjang. Itu artinya kamu tidak hanya merasa lebih tenang, otakmu betul-betul kehilangan kecenderungan untuk bereaksi berlebihan terhadap stres. Gelombang otak juga berubah, dari gelombang beta yang sibuk dan gelisah, ke gelombang alfa dan theta yang tenang, reflektif, dan terhubung. Dalam kondisi ini, pikiran mulai berhenti mengejar dan mulai mengamati. Dan disitulah keajaiban awal muncul, ketika kamu berhenti ingin mengubah dunia dan mulai melihatnya apa adanya. Penurunan hormon kortisol pun terjadi. Tubuhmu yang terbiasa siaga dalam mode lawan atau lari, kini mulai belajar untuk mempercayai momen ini. Dan semakin dalam kamu tenggelam dalam meditasi, tubuhmu tak hanya santai, ia mulai sembuh. Luka emosional yang menempel di sel-sel tubuh perlahan meluruh. Dan bukan hanya area otak individual yang terpengaruh. Koneksi antar bagian otak, terutama antara sistem limbik dan neokorteks, menjadi lebih harmonis. Kau jadi lebih mampu mengintegrasikan emosi dan logika, rasa dan pikir, intuisi dan analisis. Meditasi mengaktifkan sistem parasimpatik, yang biasa dikenal sebagai sistem penyembuhan alami tubuh. Artinya, bahkan tanpa kamu sadari, setiap kali kamu duduk dalam keheningan, tubuhmu sedang memperbaiki dirinya sendiri. Lebih dari itu, meditasi menciptakan rasa jarak antara dirimu dan pikiranmu, seolah ada ruang. Dan dalam ruang itulah muncul kebijaksanaan. Karena ketika kamu tidak langsung percaya pada isi kepalamu, kamu mulai mendengar suara yang lebih dalam, suara dari dalam jiwa. Otak tak lagi menjadi penjara yang mendikte segalanya. Ia menjadi alat. Dan saat itulah kamu mulai bisa memilih. Apakah kamu ingin bereaksi atau merespons? Apakah kamu ingin terus dikendalikan atau menjadi sadar atas semuanya? Perubahan ini bukan hasil dari sekali duduk, tapi hasil dari keintiman yang dibangun dengan sunyi. Seperti sungai yang perlahan membelah batu, meditasi membentukmu tanpa suara, tapi dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Bab 2. Dari pikiran yang bising ke jiwa yang tenang. Kita hidup dalam dunia yang gemar berpikir. Bahkan saat tubuh diam, pikiran terus bergerak, menyusun skenario, menganalisis masa lalu, dan mengkhawatirkan masa depan. Kita terbiasa hidup dalam kepala, bukan dalam kehadiran. Meditasi hadir sebagai perlawanan yang lembut terhadap kegilaan ini. Saat kau duduk dan menutup mata, tidak ada keajaiban instan. Yang ada hanyalah gejolak, pikiran yang tak mau diam, rasa gelisah yang mencuat, dan dorongan untuk menyerah.
Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kesadaran akan ketidaktenanganmu sendiri. Itulah langkah pertama yang sering terlupakan. Menyadari bahwa kita tak pernah benar-benar hening. Dan anehnya saat kamu menyadari kebisingan pikiran, kamu mulai berdiri di luar arusnya. Seolah kamu tak lagi menjadi ombak, tapi menjadi laut yang menyaksikan ombak. Perlahan, kamu belajar tidak lagi mengejar pikiran atau melawannya. Kamu hanya mengamatinya. Dan dalam pengamatan itu muncul jarak. Jarak antara dirimu yang sejati dan dirimu yang terbentuk dari cerita-cerita mental yang terus diulang. Dalam jarak itu muncul kedamaian. Bukan karena pikirannya hilang, tapi karena kamu tak lagi melekat padanya. Inilah awal dari kemerdekaan batin, saat kamu tak lagi menjadi budak dari lintasan pikiranmu sendiri. Ketika praktik terus dilakukan, frekuensi pikiran menurun. Tidak hilang tapi menjadi lebih jernih, seperti air kolam yang perlahan bening setelah lumpurnya mengendap. Dan dalam kejernihan itu muncul cahaya, intuisi, kebijaksanaan, dan ketenangan yang tidak berasal dari luar. Jiwa yang sebelumnya tenggelam dalam kegaduhan mulai bangkit. Ia mulai bicara dalam bahasa yang tak terdengar, melalui getaran, perasaan, dan keheningan yang terasa damai. Kamu mulai mengenal dirimu, bukan dari label atau pencapaian, tapi dari keheningan yang tak bisa dijelaskan. Dan dari tempat ini, hidup mulai terasa berbeda. Kamu mungkin masih menjalani rutinitas yang sama, tapi tidak lagi dengan cara yang sama. Ada jeda sebelum kamu bereaksi, ada napas sebelum kamu bicara, ada ruang sebelum kamu memilih. Jiwa yang tenang bukan berarti bebas masalah, tapi ia seperti danau yang tetap memantulkan langit, bahkan saat riak kecil datang. Ia tahu bahwa badai datang dan pergi, tapi dasar danau tetap tak tergoyahkan. Bab 3. Membakar ilusi, menemukan diri sejati. Meditasi bukan tentang melarikan diri dari kehidupan, melainkan tentang membakar ilusi yang selama ini membatasi hidup. Dalam keheningan, kamu akan bertemu dengan berbagai lapisan dari dirimu yang selama ini tersembunyi di balik aktivitas dan kesibukan. Kamu mungkin akan terkejut karena yang muncul bukan hanya ketenangan, tapi juga bayangan, emosi yang terpendam, luka lama yang belum disembuhkan, dan kebohongan yang telah kamu yakini terlalu lama. Itulah kekuatan sunyi. Ia tak hanya menenangkan permukaan, tapi menyelam sampai ke dasar jiwa. Di sanalah kamu akan melihat bahwa banyak keputusan yang kamu ambil bukan berasal dari suara hatimu, tapi dari rasa takut, keinginan diterima, atau luka lama yang belum terobati. Meditasi menelanjangi semua itu tanpa ampun, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membebaskanmu. Saat kamu tetap duduk dalam keheningan, meski batinmu memberontak, kamu sedang melatih keberanian terdalam. Keberanian untuk tidak lari dari dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu berani menatap luka itu, tanpa menghakimi, luka itu mulai larut. Tidak dengan kecepatan dunia luar, tapi dengan irama alami dari jiwa yang sedang pulih. Ada momen di mana kamu akan menangis tanpa alasan. Bukan karena kesedihan, tapi karena tubuh dan jiwamu sedang membersihkan semua yang selama ini tertahan. Tangis itu bukan kelemahan. Ia adalah bukti bahwa hatimu akhirnya terbuka kembali. Meditasi mengajarkan bahwa tidak semua yang lemah harus dilawan, karena dalam keikhlasan ada kekuatan yang lebih besar dari segala perlawanan. Ketika ilusi tentang siapa kamu seharusnya mulai larut, muncullah cahaya pertama dari diri sejati. Bukan versi ideal yang kamu kejar, tapi esensi yang telah ada sejak awal. Tanpa topeng, tanpa ambisi, hanya ada kedamaian yang diam-diam menunggu untuk dikenali. Diri sejati itu tidak membutuhkan validasi, tidak butuh pembuktian. Ia hanya butuh kamu hadir sepenuhnya. Dan di sanalah letak perubahan besar terjadi. Kamu tak lagi melihat hidup sebagai serangkaian tantangan yang harus ditaklukkan, tapi sebagai panggung untuk menyadari siapa dirimu sebenarnya. Meditasi bukanlah metode untuk mendapatkan sesuatu. Ia adalah jalan pulang ke asal-muasalmu, ke dalam kesadaran murni yang menyaksikan segalanya tanpa terjebak oleh apapun. Kamu mulai memahami bahwa banyak hal yang kamu kejar di dunia hanyalah pantulan dari sesuatu yang telah ada di dalam dirimu. Penerimaan, ketenangan, kebahagiaan, semua itu bukan tujuan, tapi kondisi alami yang tertutup oleh debu dua pengalaman dan harapan.
Meditasi tak memberimu hal baru, ia hanya membantumu menyingkirkan yang bukan milikmu. Perlahan, kamu juga mulai melihat orang lain bukan sebagai lawan, bukan sebagai objek penilaian, tapi sebagai cermin. Dan disinilah benih kasih sayang tumbuh. Karena kamu tahu, mereka pun berjuang dalam kebisingan batin mereka sendiri. Empati bukan lagi teori, ia menjadi respons alami dari jiwa yang telah mengenal luka dan belajar memeluknya. Saat kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan ilusi, kamu menjadi bebas. Bukan bebas untuk berbuat sesuka hati, tapi bebas untuk hidup setia pada kebenaranmu. Meditasi melunakkan ego yang keras, bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menempatkannya kembali sebagai pelayan, bukan penguasa. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai menyadari bahwa yang sejati tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kamu cukup sunyi untuk mendengarnya. Kamu tidak lagi membenci masa lalumu. Bahkan, kamu mulai bersyukur karena setiap luka membawamu ke titik ini. Meditasi mengajarkanmu bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia selama kamu bersedia hadir penuh dalam setiap detiknya. Dan di titik ini, kamu tidak lagi mencari jawaban, karena kamu mulai merasakan bahwa menjadi hadir adalah jawaban itu sendiri. Inilah awal dari hidup baru, bukan karena dunia di luar berubah, tapi karena kamu telah berubah. Kamu mulai melangkah dengan ringan, bukan karena bebanmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi menambahinya dengan cerita. Meditasi telah mengajarkanmu seni tertinggi dari kehidupan, menjadi sadar. Bab 4. Meditasi sebagai jembatan antara dunia dan dimensi. Di dunia yang sibuk dengan rutinitas, kita diajarkan untuk melihat realitas hanya dengan mata fisik. Apa yang bisa disentuh, diukur, dan dibuktikan dianggap nyata. Namun meditasi membawamu menyadari bahwa ada dimensi lain yang tak kalah nyata. Dimensi batin, dimensi kesadaran, dimensi ilahi yang tersembunyi di balik setiap detik kehidupan. Saat kamu duduk diam dalam meditasi, sebenarnya kamu sedang membangun jembatan. Bukan jembatan fisik, tapi jembatan kesadaran. Dari dunia luar menuju dunia dalam. Dari logika menuju intuisi, dari keterpisahan menuju keterhubungan yang mendalam. Di sana, kamu mulai merasakan bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada yang diajarkan. Pernahkah kamu merasakan seolah waktu melambat, atau seakan kamu mengamati dirimu sendiri dari kejauhan? Itu bukan halusinasi. Itu adalah tanda bahwa kesadaranmu sedang menyentuh dimensi lain. Meditasi membuka pintu itu, tanpa mantra khusus, tanpa alat rumit, hanya dengan hadir sepenuhnya. Di ruang batin itu, kamu mulai merasakan energi kehidupan. Getaran halus yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan pikiran. Energi itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan semakin kamu hadir, semakin kamu mampu merasakannya. Ia mengalir, berputar, dan memelukmu dalam keheningan yang mendalam. Beberapa menyebut ini sebagai pengalaman spiritual, beberapa menyebutnya sebagai kesadaran transendental. Namun sejatinya, ini adalah hal yang alami. Seperti mata yang bisa melihat, kesadaranmu juga bisa menyentuh realitas yang lebih dalam. Kamu tak perlu menjadi guru atau suci. Kamu hanya perlu menjadi diam. Ketika kamu melatih kesadaran ini terus-menerus, hidupmu mulai berubah. Kamu menjadi lebih peka terhadap isyarat semesta. Kamu mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Burung yang berkicau, angin yang berhembus, atau tatapan mata seseorang, semua menjadi pesan, bukan kebetulan. Meditasi menyambungkanmu kembali dengan irama alam. Kamu mulai merasa tidak lagi terpisah. Ada saat-saat di mana kamu benar-benar merasa menjadi satu dengan segalanya. Tidak dalam konsep, tapi dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Dan dalam momen-momen itu, kamu tahu, kamu tidak sendiri. Kamu tak pernah sendiri. Saat kamu menyadari keberadaan dimensi spiritual ini, ketakutan mulai larut. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu merasakan bahwa ada kebijaksanaan yang jauh lebih besar yang menopang seluruh hidup ini. Kamu mulai percaya pada alur, bukan lagi memaksa arah. Kamu pun mulai hidup dengan cara berbeda. Bukan lebih mistis, tapi lebih otentik. Setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi pengingat,
Dan meditasi bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan, tapi menjadi siapa kamu sesungguhnya. Kesadaran yang hadir, terbuka, dan menyatu. Jembatan itu kini menjadi jalan, dan jalan itu tidak mengarah keluar, tapi ke dalam, menuju pusat dirimu, di mana seluruh dimensi bertemu. Disitulah kamu menyadari bahwa semua yang kamu cari di luar sebenarnya telah ada di dalam. Bab 5. Ketenangan yang menyembuhkan luka batin. Tak ada satu pun manusia di dunia ini yang tumbuh tanpa luka. Entah luka karena ditinggalkan, diabaikan, dipatahkan harapan, atau tidak dihargai saat sangat membutuhkan pengakuan. Luka batin bukan hanya soal peristiwa, tapi tentang makna yang tertinggal setelahnya. Ia menempel dalam ingatan, bersembunyi dalam tubuh, dan seringkali mengendalikan hidup dari balik layar kesadaran. Meditasi dalam kebisuan dan ketenangannya menjadi ruang penyembuhan paling dalam yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata ataupun terapi luar. Saat kamu duduk dalam keheningan dan membiarkan gelombang rasa datang tanpa penghakiman, luka-luka itu muncul. Mungkin berupa perasaan sesak, emosi tiba-tiba, atau bahkan kilasan memori masa lalu yang selama ini kamu kubur. Ini bukan gangguan dalam meditasi. Ini adalah pintu penyembuhan yang terbuka, dan kamu tidak perlu melakukan apapun selain hadir. Hadir untuk mendengar kembali bisikan batin yang dulu pernah kamu bungkam demi bertahan. Penyembuhan batin bukanlah proses yang nyaman. Ia seringkali melewati tangis yang tak bisa dijelaskan, perasaan hampa, atau keinginan untuk menyerah. Tapi meditasi mengajarkan bahwa semua itu adalah bagian dari proses pulang. Luka yang pernah kamu hindari akhirnya punya ruang untuk bicara. Dan saat ia bicara, kamu tidak lagi menjadi korban dari cerita lama. Kamu menjadi saksi yang memeluknya dengan kesadaran baru. Di saat kamu tidak melawan rasa sakit itu perlahan melepaskan cengkeramannya. Inilah paradoks meditasi. Semakin kamu berani hadir dengan rasa, semakin rasa itu larut. Karena tidak ada luka yang mampu bertahan dalam pelukan penuh kesadaran. Yang membuat luka bertahan hidup adalah penolakan dan penghakiman kita terhadapnya. Kamu akan mulai merasakan bahwa tubuhmu pun menyimpan luka. Bahwa rasa sesak di dada, sakit di perut, atau ketegangan di tengkuk bukan hanya karena faktor fisik, tapi jejak dari emosi yang belum selesai. Dan saat kamu bernafas dalam-dalam, menghadirkan kesadaran penuh ke area itu, tubuhmu pun mulai melepaskan. Detik demi detik, kamu mengizinkan tubuh dan jiwamu untuk selaras kembali. Meditasi mengajarkan bahwa kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Tidak ada keharusan untuk menjadi utuh secara instan. Yang dibutuhkan hanya satu hal, keberanian untuk hadir di tengah rasa yang muncul, tanpa kabur, tanpa menuntut hasil cepat, tapi dengan penuh cinta terhadap dirimu sendiri yang sedang belajar untuk sembuh. Dalam ketenangan itu kamu mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa luka-luka lama bukan musuh, tapi guru. Mereka membawamu pada pelajaran tentang penerimaan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kamu mulai menyadari bahwa segala hal yang dulu kamu benci, kehilangan, penolakan, kegagalan, ternyata mengantarkanmu ke kedalaman yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ada suatu saat dalam meditasi, ketika kamu tiba-tiba merasa hangat, ringan, dan damai, tanpa alasan. Saat itu penyembuhan sedang terjadi bukan karena kamu mengerti, tapi karena kamu telah berhenti menghalangi. Kesadaran bukanlah tentang memahami dengan pikiran, tapi tentang berserah dengan sepenuh hati. Di sanalah luka melebur menjadi cahaya. Dan seiring waktu, kamu akan melihat bahwa kamu tak lagi bereaksi dengan cara lama. Hal-hal yang dulu memicu amarah atau kesedihanmu, kini hanya kamu amati dengan tenang. Bukan karena kamu menahan, tapi karena kamu telah menyembuhkan bagian dalam yang dulu terluka. Kamu menjadi ruang yang lebih besar dari emosimu. Kamu menjadi wadah yang mampu menampung badai tanpa tercerai-berai. Hubunganmu dengan orang lain pun berubah. Kamu tak lagi mencari cinta untuk menambal kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Kamu tak lagi haus pengakuan, karena kamu telah mengakui dirimu sendiri dalam keheningan. Dan dari tempat ini, kamu mulai mencintai tanpa syarat. Karena kamu telah mencintai bagian terdalam dirimu sendiri yang selama ini hanya ingin didengar.
Itulah kekuatan meditasi. Ia tidak mengubah hidupmu dari luar, tapi ia mengubah cara jiwamu hadir dalam hidup ini. Dan perubahan dari dalam inilah yang perlahan menciptakan gelombang keluar. Orang akan merasakan ketenangan dalam getaranmu, bukan karena kamu pura-pura tenang, tapi karena kamu benar-benar telah menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Bab 6. Menumbuhkan kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali orang menganggap meditasi hanya berlaku saat duduk bersila dalam diam, dengan mata terpejam dan lilin menyala di sudut ruangan. Tapi sejatinya, meditasi adalah latihan yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Meditasi yang sesungguhnya bukan soal posisi duduk, tapi kualitas kehadiran. Dan saat kehadiran itu kamu bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, disitulah kesadaran penuh menjadi nyata. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kemampuan untuk hadir dalam setiap momen tanpa terbawa arus pikiran atau emosi. Ini bukan berarti kamu harus selalu tenang atau bahagia, tapi kamu tahu apa yang sedang kamu rasakan, pikirkan dan alami, tanpa tenggelam di dalamnya. Kamu menjadi pengamat yang sadar, bukan korban dari keadaan yang terus berubah. Mulailah dari yang sederhana. Saat kamu minum air, benar-benar rasakan aliran airnya, suhu, teksturnya di lidahmu. Saat kamu berjalan, sadari langkahmu, sentuhan kaki di tanah, ritme gerakan tubuhmu. Saat kamu berbicara, dengar suara hatimu sebelum kata-kata keluar. Dalam setiap tindakan kecil, ada pintu menuju keheningan batin jika kamu benar-benar hadir. Dalam kehidupan modern, kehadiran adalah kemewahan. Kita sibuk mengejar, membandingkan, merespon notifikasi, dan hidup dalam proyeksi masa depan. Tapi saat kamu melatih meditasi di tengah aktivitas, kamu menciptakan oase di tengah padang gurun. Kamu tidak lagi hidup dalam autopilot, tapi benar-benar hidup dengan segala rasa yang menyertainya. Penting untuk diingat bahwa mindfulness bukan berarti pasif. Justru, kamu menjadi lebih sadar saat harus bertindak. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan diam, kapan harus mendekat dan kapan melepaskan. Karena kamu tidak lagi digerakkan oleh impuls, tapi oleh kejelasan dari dalam. Ini bukan sekadar teknik, ini adalah seni hidup. Kesadaran penuh juga membantumu merasakan keajaiban yang sering terlupakan. Lihat matahari pagi yang masuk dari celah jendela. Dengarkan detak jantungmu saat kamu diam. Rasakan sentuhan angin di kulitmu. Semua ini adalah pengalaman spiritual jika kamu hadir. Dunia bukan lagi membosankan, ia menjadi suci. Dan saat kamu membawa kesadaran ini ke dalam hubungan, keajaiban lainnya terjadi. Kamu tidak hanya mendengar orang lain, tapi benar-benar menyimak. Kamu tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga secara jiwa. Dan kehadiran seperti inilah yang menyembuhkan, menenangkan, dan menguatkan orang-orang di sekitarmu. Dalam pekerjaan, kesadaran membuatmu lebih jernih. Kamu tak lagi reaktif terhadap tekanan atau kritik, karena kamu tahu itu bukan tentang dirimu. Kamu mulai bekerja bukan hanya untuk hasil, tapi dengan penuh dedikasi dan kehadiran. Produktivitasmu meningkat bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu selaras. Meditasi yang dibawa ke keseharian juga menjadikanmu lebih tangguh. Kamu tidak lagi mudah roboh saat situasi tidak sesuai keinginan, karena kamu telah belajar menjadi saksi. Kamu tahu, semuanya datang dan pergi, dan satu-satunya hal yang tetap adalah kesadaranmu sendiri. Disitulah kamu menemukan stabilitas sejati, dan semakin sering kamu hadir dalam setiap momen, semakin dalam juga rasa syukur yang tumbuh. Karena kamu sadar betapa banyak hal yang selama ini terlewat. Bukan karena tak ada, tapi karena kamu tidak hadir. Meditasi membuka mata batinmu hingga kamu bisa melihat keindahan dalam yang biasa. Dan itu mengubah segalanya. Kesadaran penuh bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah jalan itu sendiri. Jalan yang mengajarkanmu bahwa hidup tidak menunggu nanti, tidak menunggu berhasil, tidak menunggu damai di luar. Hidup sudah ada di sini, sekarang. Dan kesadaranmu adalah pintu masuknya. Bab 7. Menyentuh dimensi ilahi melalui keheningan. Ada dimensi dalam diri manusia yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, tidak bisa digambarkan oleh kata-kata, dan tidak bisa dikuasai oleh kehendak semata. Dimensi itu begitu hening,
namun lebih nyata dari suara manapun. Ia bukan tempat, bukan konsep, bukan pula tujuan akhir. Ia adalah inti dari keberadaan kita. Dan hanya melalui keheningan yang utuh, dimensi ini bisa disentuh. Bukan dipelajari, tapi dialami. Bukan dipahami oleh logika, tapi dirasakan oleh jiwa yang berserah. Keheningan yang kita bicarakan di sini bukan sekadar tidak bicara. Ia lebih dalam dari suara yang lenyap, lebih sunyi dari malam paling senyap. Keheningan sejati adalah keadaan ketika seluruh gelombang dalam pikiran mereda, ketika identitas dan ego larut, dan yang tersisa hanyalah kehadiran murni. Di saat inilah, kamu mulai memasuki ruang suci di dalam dirimu sendiri. Sebuah ruang yang tak pernah benar-benar pergi, hanya tertutup oleh riuhnya dunia. Saat kamu duduk dalam meditasi yang dalam, tubuhmu mungkin diam, namun kesadaranmu mulai menembus lapisan-lapisan yang selama ini kamu anggap sebagai aku. Pertama, kamu menyadari pikiranmu, lalu emosimu, lalu identitas sosial yang menempel padamu. Dan ketika semua itu kamu amati tanpa keterikatan, kamu mulai merasakan bahwa kamu bukan mereka. Kamu adalah kesadaran yang mengamati segalanya. Kamu adalah ruang hening di mana semuanya muncul dan lenyap. Di titik terdalam itu, kamu mungkin merasa seolah kamu telah tiada. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah lapisan palsu dari dirimu yang selama ini kamu peluk mulai luruh. Yang tertinggal adalah kehadiran yang luas dan terang. Sebuah rasa bahwa kamu tidak terpisah dari apapun. Bahwa kamu adalah bagian dari keseluruhan. Bahwa kamu dan semesta, kamu dan ilahi, bukan dua entitas, tetapi satu kesatuan yang hanya tampak terpisah oleh ilusi waktu dan ego. Ini adalah pengalaman mistik yang telah dicatat oleh para bijak dari berbagai tradisi. Buddha yang menyentuh pencerahan di bawah pohon Bodhi, Sufi yang tenggelam dalam ekstase cinta ilahi, atau para yogi yang larut dalam samadhi. Mereka semua tidak membawa kita pada dogma baru, tetapi menunjukkan arah. Keheningan adalah gerbang. Gerbang menuju sumber segala sesuatu. Namun menyentuh dimensi ini bukanlah hasil dari ambisi. Ia tidak datang ketika kamu mencarinya dengan penuh keinginan. Justru, ia muncul saat kamu melepaskan keinginan itu. Saat kamu duduk bukan untuk mendapatkan apapun, tetapi untuk menjadi sepenuhnya hadir. Saat kamu tidak ingin menjadi siapapun, dan hanya ingin menjadi apa adanya. Dalam keterbukaan inilah, keajaiban terjadi tanpa suara. Kehadiran ilahi dalam keheningan seringkali terasa sebagai sesuatu yang begitu sederhana, tapi dalam kesederhanaannya, kamu merasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Ada rasa hangat, damai tak terlukiskan, bukan karena ada hal luar biasa terjadi, tetapi karena kamu akhirnya berhenti mencari di luar. Kamu menemukan bahwa yang kamu cari selama ini telah berada dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu telah menyentuh ruang itu sekali saja, hidupmu tidak akan pernah sama. Kamu akan mulai melihat dunia dengan mata baru. Mata yang tidak diwarnai oleh ketakutan atau penghakiman, tetapi oleh welas asih dan pengertian. Kamu tidak lagi ingin menguasai dunia, karena kamu tahu bahwa kamu adalah bagian dari tarian ilahi itu sendiri. Kamu tidak lagi merasa sendiri, karena kamu menyadari bahwa kamu menyatu dengan segalanya. Dimensi ilahi yang kamu sentuh melalui keheningan bukanlah tempat untuk melarikan diri dari realitas. Sebaliknya, ia memberimu kekuatan untuk kembali ke dunia dengan hati yang lebih lapang, jiwa yang lebih jernih, dan langkah yang lebih selaras. Kamu tetap bekerja, mencinta, menangis, dan tertawa. Tapi kini semuanya mengalir dari pusat keheningan yang tak tergoyahkan dalam dirimu. Kehidupan luar tetap sama, namun cara kamu meresponsnya berubah total. Dan di sanalah letak transformasinya. Kamu tidak lagi hidup dari permukaan, tetapi dari kedalaman. Kamu tidak lagi menjadi budak emosi atau pikiran, tetapi menjadi pemilik kesadaranmu sendiri. Kamu mulai menciptakan bukan dari kekurangan, tapi dari kelimpahan. Kamu memberi bukan karena merasa harus, tapi karena melimpah oleh cinta yang tak terbatas. Inilah akhir dari pencarian spiritual yang sejati. Bukan saat kamu mendapatkan jawaban, tetapi saat kamu larut dalam keheningan dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari keabadian itu sendiri. Dan sejak saat itu,
Kamu tak lagi mengejar cahaya, karena kamu telah menjadi cahaya itu sendiri. Diameter tenang. Dalam dunia yang begitu bising dan penuh desakan, keheningan sering dianggap sebagai kelemahan. Tapi hari ini, kita telah membuktikan bersama. Keheningan bukan pelarian, melainkan kekuatan. Di dalamnya, kamu menemukan kembali dirimu. Di dalamnya, otakmu terhubung ulang, dan jiwamu menemukan arah. Meditasi bukan tujuan akhir, tapi jembatan menuju keutuhanmu yang hakiki. Sebuah perjalanan pulang ke dalam, ke ruang yang tak pernah retak oleh waktu. Teruslah kembali ke keheningan itu. Karena setiap kali kamu duduk dalam diam, kamu sedang menyembuhkan, mengingat, dan membangkitkan cahaya yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan suci ini. Semoga keheningan yang kamu temui menjadi suara yang paling mengubah hidupmu.